Audio Jungle. Muhammad. Ada berapa sifat-sifat Nabi Muhammad? Ada 5. Ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatwa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siddiq. Siddiq artinya benar. Apa? Yang kedua perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu selalu benar, dapat percaya. Jadi sifat Rasulullah itu dapat dipercaya. Apa buktinya? Nih buktinya gini. Ketika Nabi ditawari kerajaan harta, tahta, wanita oleh kaum Quraisy agar beliau meninggalkan laki-lakinya untuk menyiapkan Islam, beliau menjawab apa? Demi Allah, wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan suciku, maka aku tidak meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam. Tuh, begitu janjinya. Janji siapa itu? Janji Nabi Muhammad. Rasulullah. Itu buktinya kenapa Nabi itu mempunyai sifat apa? Beli mana Apa? dulu? Nah, jadi ketika Katon beli. Ketika Nabi itu diberi amanah sama Allah, nih Adab, ayatnya Al-Quran seperti ini. Kamu sampaikanlah kepada kaum-kaummu untuk apa? Berbuat baik. Untuk apa? Untuk beribadah tuh. Jadi Nabi itu seberapa dikasih harta, apalagi wanita dia ditolak. Apa? Di sini. Nabi itu dapat dipercaya. Sampai sini sudah paham? Jadi yang ketiga apa? Menyampaikan. Yang pertama apa? Yang pertama patonan. Yang pertama siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Lalu yang terakhir apa? Fatwa.
kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang ajalnya. Betapa mulia dan indahnya akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kita sewaktu sakaratul maut. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cinta kekasihnya, maka taatilah dan bertakwalah kepadanya. Mewariskan dua hal, di antaranya Al-Quran dan sunnahku. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti ia mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersama aku." Tiga singkat yang diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang tertuju menatap sahabatnya satu persatu. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit untuk menyambut kekasih Allah dan penduduk dunia ini. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah nanti. Tanya Rasulullah dengan suara yang amat. Pintu-pintu langit sudah terbuka ya Rasulullah. Para malaikat telah menantimu, yaitu kekasih Allah yang begitu kita tunggu. Tapi ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Kau tidak senang mendengar kabar ini? Umam malaikat Jibril. Kabarkan kepadaku bagaimana umatku nanti. Lalu Jibril pun menjawab, "Jangan khawatir, wahai Rasul Allah. Aku pernah dengar Allah berfirman kepadaku, ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahanlah Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Jibril betapa sakitnya sakaratul maut ini, Jibril. Fatimah kala ini hanya bisa terpejam. Ali yang di sampingnya hanya menunduk semakin dalam, dan Jibril hanya mampu memadamkan lukanya. Jika kau melihatku, Jibril, hingga kau balikkan wajahmu, Jibril, karena Rasulullah menemukan penanda ini. Siapakah yang sanggup kekasih Allah melihat kekasih Allah sedang direnggut ajalnya? Ya, Jibril menjawab. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini, ya Allah. Dahsyatnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku. Jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali kala itu dekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang di antaramu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Sahabat saling berpelukan. Ya Rasulullah, ya
kedua tangannya menutupi wajahnya. Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulia, yang sudah mulai kebiruan. Mati, mati, mati. Hanya kata-kata inilah yang terakhir yang bisa diucapkan oleh kekasih Allah yang itu, Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya dia ya, yang pertama agar kebaikan oleh Allah, agar diberikan kepada oleh Allah. Ngaco yakin? Ketayaan kita. Al-Qamah, seorang anak yang durhaka. Pada zaman dahulu, dikisahkan seorang anak yang bernama Al-Qamah. Ia merupakan seorang yang rajin ibadah, sholat, puasa, sedekah. Sehingga Al-Qamah tidak pernah meninggalkan sedikit pun ketaatannya dalam beribadah, dan selalu mengutamakan orang tuanya, yaitu ibunya. Namun semuanya tiba-tiba berubah ketika ia menikah. Ia pun tidak pernah mengutamakan ibunya, karena ia lebih mengutamakan istri tercintanya. Sontak sang ibu merasakan hati yang tak tertahan ketika anaknya durhaka padanya. Dengan meninggalkan seorang ibunya, Al-Qamah tiada kasihan sedikit pun, sehingga timbullah pertanyaan dari seorang ibu, apakah tidak ada setetes cinta pun dalam hatimu, anakku? Seorang ibu pun bertanya pada anaknya. Namun Al-Qamah hanya terdiam dan meninggalkan seorang ibu sendirian.
di gubuk tua. Hanya air mata yang menjadi saksi. Saksi kekecewaan seorang ibu tersebut. Singkat cerita, suatu waktu almarhum jatuh sakit yang amat parah. Saat itu almarhum mengalami kesulitan dalam sakaratul maut, sehingga sang istri tergopoh-gopoh untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan suaminya yang sedang sakit keras. Ya Rasulullah, aku sangat kasihan sekali terhadap suamiku yang tak kunjung meninggal karena dia disulitkan oleh Allah. Rasulullah bertanya, apakah masih hidup kedua orang tuanya? Jawab istrinya, beliau masih hidup ya Rasulullah. Beliau sudah tua dan renta. Di mana dia sekarang? Tanya Rasulullah. Rumahnya dekat di sekitar sini. Tanpa banyak bicara, Rasulullah lalu mengajak Bilal dan sahabat lainnya untuk menemui ibu Alqamah dengan mengabarkan bahwa anaknya sedang sekarat. Namun ketika sudah mendengar kisah anaknya yang sekarat oleh Nabi, lalu ibunya menjawab, biarkan saja ya Rasulullah, biarkan saja dia menderita dengan sakaratul mautnya. Lalu Rasulullah berusaha membujuknya, tapi dia sedang kesulitan dalam ajalnya, Bu. Apakah ibu tidak merasakan penderitaan Alqamah? Lalu ibu Alqamah pun menyahutnya, tapi dia telah berdosa kepada aku ya Rasulullah. Dia selalu menyakiti hati hamba. Dia lebih mementingkan istrinya ketimbang saya ya Rasulullah. Bagaimana saya untuk memaafkannya? Lalu kemudian Nabi pun memujuknya lagi. Iya, saya pun merasakan apa yang ibu rasakan. Tapi maafkanlah dia. Sudah sewajarnya aku memaafkan dosa anaknya. Nabi pun memujuknya. Bagaimana aku harus memaafkan dia ya Rasulullah? Dia masih, rasa dendam ini masih ada. Rasa sakit hati ini masih ada terhadap dia ya Rasulullah. Dia buang ibunya di gubuk tua sendirian dengan air mata ini ya Rasulullah. Hanya air mata ini yang menemani saya selama anak durhaka itu pergi dari sini. Lalu Rasulullah pun berusaha membujuk lagi. Jika ibu tak ingin memaafkan Alqamah, maka Alqamah tidak akan bisa mengucapkan kalimat syahadat. Apakah ibu mau melihat anak kesayangan ibu masuk neraka? Apakah ibu mau melihat anak ibu diazab kelak di akhirat? Apakah ibu mau melihat anak ibu meninggal dalam keadaan kafir? Tentu tidak. Lalu ibu Alqamah menjawab,
biarkan saja dia masuk neraka ya Rasulullah. Biarkan dia menanggung dosa-dosanya ketika ia masih hidup. Biarkan saja dia merasakan betapa sakitnya hati ini. Ya, hati yang selalu menyayanginya, tapi tiba-tiba ia selalu menyakiti hati saya ya Rasulullah. Biarkan saja dia disiksa ya Rasulullah. Sampai mati pun saya tidak akan pernah memaafkan anak durhaka. Lalu Rasulullah pun mencari cara agar ibu Alqamah pun bisa terenyuh, bisa tersentuh hatinya melihat anaknya sedang sakaratul maut. Hai Bilal, segera kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Baik ya Rasulullah. Lalu ibu Alqamah pun menanyakan, untuk apa ya Rasulullah kayu bakar itu? Untuk apa? Lalu Rasulullah pun menjawab, akan kugunakan untuk membakar anakmu, wahai ibu. Dengan hal itu, Alqamah akan dibakar secara hidup-hidup. Apa? Kasihani dia, ibu. Dimanapun dia adalah darah daging ibu. Mungkin. Lalu hati ibu Alqamah pun langsung tersentak hingga hatinya luluh. Dia tidak bisa membayangkan jika anaknya harus dibakar hidup-hidup. Lalu sang ibu pun menghampiri Rasulullah. Wahai Rasulullah, jangan bakar anakku Rasulullah. Aku tidak sanggup melihat anak aku dibakar hidup-hidup, wahai Rasulullah. Saya dengan ikhlas memaafkannya ya Rasulullah. Tolong, jangan pernah bakar anakku. Legalah hati Rasulullah karena mampu menundukkan hati seorang ibu yang sudah menaruh dendam terhadap anaknya. Kemudian ibu Alqamah menemui anaknya yang sedang sakaratul maut. Dengan izin Allah, Alqamah melihat ibunya dan Allah mengizinkan Alqamah untuk berbicara. Wahai ibu, ampuni aku ibu. Ampuni aku yang telah menyakiti hatimu ibu. Ampuni aku yang telah mengutamakan istri dibanding engkau ibu. Selama aku hidup aku selalu menyakiti hatimu ibu. Ampuni aku ibu. Izinkan aku untuk pergi dengan tenang ibu. Ampuni aku ibu. Lalu dengan lapang dada, seorang ibu yang telah disakiti oleh anaknya pun memaafkan anaknya. Ya anakku, seberapa buruknya dirimu, seberapa besarnya kau menyakiti aku, ibu akan memaafkan. Lalu aku pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dalam usianya. La ilaha illallah. Ketahuilah, sebagaimana sabda Nabi, Ridullah fi ridul walidain wa sunnatullah fi sunnil walidain. Artinya, ridho Allah ada ridho orang tua, dan laknat Allah terletak pada laknat kedua orang tua.
kedua orang tua. Muliakanlah mereka. Sayangilah mereka. Jangan biarkan air matanya menetes karena sikap kita. Jika kita ingin memiliki, jika kita ingin meraih keberkahan baik di dunia dan akhirat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.